إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semua untuk kembali hidup di hari ini. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmat-Nya kepada kita. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita ini menjadi pemberat amalan kebaikan kita kelak di akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, begitu juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan memanggil salah seorang dari hambanya kelak di hari kiamat. Di hadapan banyak, di hadapan seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Ya, mana kita tahu para jamaah, semuanya oleh Allah akan diberdirikan dan dibangkitkan semua dari yang pertama sampai yang terakhir kelak di hari kiamat. Nanti ada seseorang dipanggil oleh Allah, fulan maju. Dan semuanya tahu bahwasanya Allah sedang memanggil fulan. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Kata Rasulullah, fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Lalu diletakkan di hadapan orang ini 99 catatan amalan. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Satu ikat catatan amalannya jika dibuka sepanjang mata memandang. Bisa dibayangkan jamaah? 99. Satu ikatan itu sepanjang mata memandang. Sejauh mata memandang panjangnya. Ini ada 99. Isinya dosa semua. Tidak main-main, sesuatu yang mengerikan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Setuju atau tidak, beriman atau tidak, percaya atau tidak, ini yang akan kita alami kelak saat setelah terjadinya hari kiamat. Saat setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemui salah satu keadaan yang namanya adalah al-hisab, saat amalan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalanmu saat hidup di dunia. Dan ternyata orang ini dosanya sangat dahsyat, sangat banyak. 99 catatan amal, satu catatannya sejauh mata memandang, dosa semua. Lalu
Allah mengatakan kepada hambanya, atunkiru min hadza syai'an, wahai hambaku, apakah engkau mau mengingkari yang ada di catatan ini? Bayangkan jemaah, sama Allah diajak bicara, silahkan. Ada yang mau diingkari? Apa ada yang salah? Atau ini ada yang diganti-ganti skenarionya? Saya tidak berbuat ditulis? Atau ada yang ceritanya salah catatannya? Silahkan, kata Allah. Atunkiru min hadza syai'an? Orang ini tidak menjawab. Ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Adzalamaka katabatil hafizun?" Apakah malaikat yang aku utus, yang ada 2 di kanan dan di kirinya, itu mendolimimu? Ada kebaikan yang mungkin tidak dicatat, atau ada keburukan yang tidak dikerjakan tapi dicatat. Apakah 2 malaikat yang aku utus mendolimimu, wahai hambaku? Baru orang ini menjawab, tidak ya Allah. Ya, orang ini tidak bisa mengelak jemaah. Dia temui yang dia amalkan semuanya ada di depan mukanya. Semuanya ada di catatan itu. Yang dia ingat, yang dia lupa, semuanya ada. Yang kecil-kecil, yang besar-besar, semuanya ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajadu ma amilu hadira. Mereka temui yang mereka amalkan semuanya hadir, ada di sana. Kata Allah, wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan zalim kepada hambanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang terakhir, afalaka udzur? Ini sudah diokekan sama orang yang berbuat amalan itu. Apakah mau diingkari? Apakah malaikat yang aku utus mendolimimu? Tidak jawabannya. Sekarang kata Allah, apakah kamu punya uzur? Ada yang mau dibantah, oh saya begini Allah karena saya begitu, oh saya begitu karena saya begini. Apakah ada uzurnya? Silakan sampaikan kalau ada uzurnya. Orang ini jawab lagi, la ya Rabb, tidak ya Allah. Karena Allah lihat orang ini ketakutan jemaah. Ngelihat dosa sebanyak itu, tidak ada yang bisa dia ingkari dan dia bantah. Allah Subhanahu wa taala kasih tahu dia, bala innalaka indana hasanah. Saat sama Allah ditanya, apakah kamu punya udzur? Orang ini bilang tidak ada. Kata Allah, ada. Kamu punya 1 kebaikan. Berapa kebaikannya? 1. Wa innahu la dzulma 'alaika al-yaum, dan ketahuilah tidak akan kamu dizalimi di hari ini. Mungkin di dunia dia dizalimi sama banyak orang. Hari ini tidak ada kezaliman, kata Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja. Fayukhriju bitaqatan fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama Allah dikeluarkan kartu. Dan ini dikenal dengan hadis kartu. Hadis bitaqah. Yang satunya sijil, catatan, yang 99 kebaikannya ada kartu. Kasih tahu semua, ini kebaikannya. Isinya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pernah orang ini ucapkan selama hidupnya, ikhlas dari dalam hatinya, dikeluarin sama Allah. Ini kebaikannya ada. Ini orang ini lupa sudah. Bayangkan jamaah, lihat dosa sedahsyat itu, tidak mungkin diampuni. Ini pikirannya dia. Dia merasa hancur sudah. Tapi kata Allah, tenang, ini kamu punya 1 kebaikan dan kamu tidak akan dizalimi. Fayaqul, orang ini bilang, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, ahdzir wasnaka. Datangkan timbangan itu. Ya, mau ditimbang amalannya. Lalu orang ini bilang kepada Allah, ya Allah, apa artinya 1 kartu sama 99 catatan amalan keburukan itu? Kata dia, ma hadhil bitaqatu min hadhis sijillat. Ya Allah, sudah ditimbang, kata dia. Sudah pasti hancur, anak pasti kita masuk neraka, kata dia. Saya masuk neraka kenapa? 99 banding 1 apa artinya, kata dia. Kata Allah Subhanahu wa taala,
fa innaka la tudlam. Tenang, kamu tidak akan dizalimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah timbangan yang dikenal dengan al-mizan, diletakkan 99 itu di satu sisi dan satu kartu itu di sisi yang lain. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Ternyata yang 99 itu ringan jemaah, kalah sama satu kartu yang berisi la ilaha illallah. Lalu kata Rasulullah SAW, wa la yathqulu ma'a ismillahi syai'un, dan tidak akan ada yang bisa menang lebih berat dari nama Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini banyak hal yang dapat kita pelajari. Salah satunya, semua yang oleh kita diamalkan di atas muka bumi ini kelak akan dipaparkan di hadapan Allah. Suka atau tidak, mau atau tidak, beriman atau tidak, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkan jawabannya dari sekarang para jamaah. Rapikan catatan tersebut sebelum catatan itu kelak dipaparkan di hadapan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, selain seluruh amalan akan dipaparkan oleh Allah kelak di hari kiamat, keimanan kita akan menentukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kelak dan menyidang kita kelak di hari kiamat. Orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan tutupi sidangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudnal mu'min yaumal qiyamah. Kelak seorang mukmin akan dipanggil oleh Allah, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kelak oleh Allah, ya, yadha'u alaihi kanafahu, kata Rasulullah SAW, ditutup sama Allah, persidangannya ditutup, tidak ada orang bisa lihat, hanya antara dia dengan Allah saja. Lain mereka-mereka yang membangkang di atas muka bumi ini, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada Allah, bahkan hidupnya digunakan untuk memerangi Allah Subhanahu wa taala, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi Rasulullah SAW, menghina syariat Islam, menjadikannya bercanda-bercanda. Orang-orang seperti ini akan dipermalukan oleh Allah di depan halayak ramai. Akan dipanggil namanya fulan, dikatakan oleh Allah, haula'il ladzina kadzdzabu 'ala Allah. Ini orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dipanggil di hadapan banyak orang, dilihat sama semua orang. Naudzubillah. Dan ingat jamaah, amalan itu bukan hanya dipaparkan, oh ini benar, oh ini tidak benar, bukan. Setelah semuanya jelas, akan ditimbang amalannya. Betul, banyak amal soleh yang dia buat, ada di catatan amalnya, ada. Allah tidak akan menzalimi. Ditimbang dulu tapi. Bibit bobotnya. Ikhlas tidak dia beramal. Kenapa kok dia beramal? Caranya benar atau tidak? Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal waznu yauma idzinil haq." Surat Al-A'raf ayat 8. Penimbangan amalan itu benar adanya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 102. Siapa yang berat amalan kebaikannya, merekalah orang-orang yang sejahtera. Wa man khaffat mawazinuhu, tapi kalau ternyata amalan-amalannya ringan, tidak berbobot, penuh dengan spekulasi, aneh-aneh yang dia buat. Oh betul dia beramal soleh, tapi niatnya tidak benar, caranya salah misalkan. Saat ditimbang tidak ada bibit bobotnya, mereka lah yang kata Allah SWT, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka yang merugi, dirinya merugi kelak di hari kiamat. Mungkin ada orang yang punya amalan-amalan
sedikit bagi mereka, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita yang mungkin menganggap remeh dosa-dosa kecil ini, tapi ditumpuk sampai akhirnya sangat besar kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak masalah, nih dosa kecil, saya bisa bertobat, nanti gugur dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya dia bermain-main nanti sama dosa besar. Makanya kata para ulama, la saghira ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dibuat terus-menerus. Walal kabair ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau sama dia dilakukan setelah itu dia beristighfar kepada Allah. Disanding sama istighfar, tidak ada dosa besar. Dan kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung mereka-mereka yang mendapatkan kelak di catatan amalnya banyak istighfarnya. Maka para jamaah sekalian, kita harus mengimani datangnya hari ini. Percaya atau tidak, mau atau tidak, hari ini akan datang kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan itu semua para jamaah sekalian selagi kita hidup, karena sekarang waktunya kita beramal dan besok waktunya kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, fattakun nar walau bisyikit tamra. Takutlah kalian kepada neraka meskipun dengan sedekah separuh biji kurma. Ini melambangkan bahwasanya ya kelak ini semua ada dan kita dimotivasi oleh Islam, oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak beramal, berbuat kebaikan selama kita hidup ini. Inna Allah amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala azza min qailin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Allahu akbar.